Dunia kita sedang menghadapi kritis, polusi udara yang kian parah, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan dampak perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di bumi. Setiap tahun, jutaan ton karbon dilepaskan ke atmosfer, memperburuk pemanasan global. Kita membutuhkan solusi, tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita. Inilah saatnya kita beralih ke energi bersih dan berkelanjutan. Biodiesel berbasis green chemistry hadir sebagai jawaban mengurangi emisi, memanfaatkan limbah organik, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dimulai pada tahun 1970-an, berawal dari kekhawatiran tentang lingkungan dan ketergantungan pada minyak bumi mulai meningkat dan mencari alternatif bahan bakar. Pada saat itu, beberapa negara seperti Prancis dan Jerman mulai melakukan penelitian tentang produksi biodiesel dari minyak nabati dan lemak hewan. Pada tahun 1900-an, produksi biodiesel mulai meningkat di Eropa, terutama di Jerman, dan menjadi bahan bakar alternatif yang semakin populer. Pada tahun 1992, Jerman menetapkan standar untuk kualitas biodiesel, dan pada tahun 1998, Uni Eropa memberlakukan target produksi biodiesel untuk negara-negara anggotanya. Sejak saat itu, produksi dari biodiesel telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia, terutama di setiap negara dengan sumber daya nabati yang melimpah seperti pada Indonesia, Malaysia, dan Brasil. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari sumber daya alam terbarukan, seperti minyak nabati dan lemak hewan. Bahan baku utama biodiesel di Indonesia adalah minyak kelapa sawit, namun bisa juga berasal dari jarak pagar kelapa dan lainnya. Karena sifat fisiknya sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Biodiesel tidak memiliki kandungan bahan bakar minyak bumi, tapi dapat dicampur sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel ini dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Proses produksi dari biodiesel melibatkan suatu reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewan dengan alkohol seperti metanol atau etanol yang dibantu dari katalis yang biasanya berupa natrium atau kalium hidroksida. Hasilnya berupa fatty acid methyl ester atau FAME yang kemudian disebut dengan biodiesel dan hasil sampingnya berupa gliserol. Ini yang membuat biodiesel menjadi lebih ramah lingkungan karena memiliki emisi yang lebih rendah daripada bahan bakar diesel konvensional. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam produksi biodiesel juga mengandung monogliserida yang berperan sebagai bahan pengemulsi penstabil yang menguntungkan untuk campuran biodiesel dan bahan bakar diesel. Kemudian juga terdapat sulfat sebagai kandungan kimia yang terdapat dalam biodiesel, dan sayangnya kandungan ini menyebabkan korosi pada beberapa komponen mesin jika tidak dihilangkan dengan benar dalam proses produksi biodiesel. Selain itu, minyak goreng bekas bisa digunakan untuk menjadi biodiesel, bahan bakar ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk kendaraan diesel, bus, bahkan kapal. Dengan prinsip green chemistry, limbah ini diubah menjadi biodiesel, bahan bakar yang ramah lingkungan dan terbarukan. Berikut adalah proses pembuatan biodiesel dari minyak goreng jelantah. Perhatikan, ini cara membuat biodiesel dari minyak The United jelantah. States produces more than 4.4 million pounds of used cooking oil annually. There has to be something useful we can make from that. Let's use it to make some biodiesel. Biodiesel is a renewable fuel that can be burned in many diesel engines, and used cooking oil can be converted to biodiesel through a reaction involving methanol and sodium hydroxide. The process creates two products, glycerol and biodiesel, which separate once the mixture is no longer stirred. Wonder if the fuel I made will burn well enough to power my little putt-putt boat. Fun fact, in 2020 the United States produced more than 1.8 billion gallons of biodiesel from vegetable oil. Imagine the possibilities if we converted more waste oil into usable fuel. Energi, kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. B50 biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50 yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia.